Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini, saya ingin mendiskusikan, tapi tentu saja ini adalah bagian awal mengenai konsep yang harus dipahami pelan-pelan supaya kita yang sedang memulai belajar hukum itu kita paham. Saya ingin kita berdiskusi saja dulu melalui dialog singkat ini. Topik besar kita adalah peristiwa hukum. Saya tidak ingin mulai dari diskusi mengenai apa itu definisi, pengertian dari peristiwa hukum. Saya hanya ingin bertanya dan kemudian kita jawab masing-masing. Apakah termasuk peristiwa hukum? Kalau sebut nama misalnya Wahyu atau Reza atau siapapun ya. Bayangkan ketika misalnya ia mengambil motor kepunyaannya lalu kemudian dipakainya. Ketika Reza mengambil motor, kemudian dia naiki, apakah dia peristiwa hukum atau peristiwa biasa? Tentu saja kita akan mudah menjawabnya. Kalau betul motor itu adalah miliknya, maka dia bukan peristiwa hukum. Tetapi berbeda halnya ketika misalnya sama-sama mengambil, tetapi yang diambil itu bukan barang kepunyaannya. Ketika mengambil sesuatu barang bukan kepunyaannya, maka itu dikategorikan peristiwa hukum. Kelahiran misalnya, apakah itu peristiwa biasa? Atau dia peristiwa hukum? Misalnya ketika kita di rumah punya binatang kesayangan kita, ada proses persalinan, bukan proses persalinan tentu, ada proses kelahiran. Jadi kucing peliharaan kita, dia melahirkan, beranak lah begitu ya. Apakah itu peristiwa hukum atau peristiwa biasa saja? Berbeda halnya dengan sepasang suami istri menikah secara sah, lalu kemudian istrinya setelah 1 tahun pernikahan atau 9 bulan lebih 20 hari setelah menikah, lalu kemudian melahirkan. Kelahirannya sendiri itu adalah proses kejadian atau peristiwa biasa. Tetapi ketika yang melahirkan adalah istri dari yang kemudian dia mempunyai anak, lalu diberi nama dan ibu dari, maka kemudian menjadi peristiwa hukum. Mengapa? Karena proses kelahiran dan itu kemudian terikat pernikahan, lalu kemudian lahir seorang anak, tentu saja mempunyai akibat hukum. Itu peristiwa hukum. Lalu matahari terbit dan tenggelam, apakah itu peristiwa alam biasa, kejadian biasa begitu, atau bisa jadi peristiwa hukum? Gempa bumi, bencana alam, banjir, itu peristiwa biasa atau peristiwa hukum? Sahabat pembelajar bisa lebih dalam lagi mencari masing-masing. Tetapi di kesempatan awal ini, Bapak ingin menjelaskan bahwa peristiwa pergantian siang menuju malam itu peristiwa alam yang setiap hari kita saksikan, kita rasakan dimanapun kita berada.
Tidur sekalipun kita tidak pernah melihat matahari seharian misalnya, lalu kemudian terbangun karena azan, lalu kemudian kita nggak pernah lihat matahari satu harian, kita menganggap peristiwa biasa-biasa saja. Tetapi apakah peristiwa pergantian siang menuju malam, kemudian malam menjadi siang lagi, itu peristiwa biasa atau peristiwa hukum? Di pembahasan pembelajaran hukum di semester-semester yang akan datang, saudara akan paham bahwa pergantian dari siang menjadi malam menjadi peristiwa hukum. Lalu misalnya gempa bumi, bencana alam lainnya, itu kan kejadian alam yang terjadi di banyak tempat. Tetapi kemudian ketika peristiwa itu menimbulkan korban, lalu kemudian ditetapkan misalnya menjadi bencana nasional, ada kemudian akibatnya, akibat hukumnya. Di banyak perjanjian disebutkan kalau gempa bumi, banjir besar dikategorikan misalnya sebagai force major, keadaan yang memaksa, keadaan luar biasa begitu, itu kemudian berakibat pada perjanjian itu. Contoh lainnya misalnya di kasus kebanjiran, apakah misalnya seseorang yang mengambil kredit, ya, lalu kemudian diperjanjikan dalam perjanjian pengambilan kredit kendaraan bermotor misalnya, kalau ada bencana alam, bagaimana klausulnya? Kalau dinyatakan oleh pemerintah sebagai bencana nasional, apakah ada keharusan tetap harus membayar ketika motornya, mobilnya hanyut atau rusak berat, tidak bisa dipergunakan lagi? Contoh yang lainnya, peristiwa yang tidak bisa ditolak, bukan kemampuan manusia untuk bisa menolaknya, misalnya kadaluarsa, Yaring itu. Nggak ada kan kuasa kita untuk menolak waktu berjalan. Sesuatu misalnya dinyatakan kadaluarsa itu kalau 90 hari atau 50 hari, itu kan berlalu begitu saja. Waktu terus saja tidak bisa dihentikan, siapapun tidak bisa menghentikan. Itu kan peristiwa biasa saja. Tetapi akibat dari daluarsa itu menimbulkan akibat hukum. Sahabat pembelajar, peristiwa hukum harus kita pahami. Dan saya berharap saudara-saudara membaca berulang-ulang apa itu peristiwa biasa, apa itu peristiwa hukum, apa itu hubungan hukum. Nanti kita akan diskusikan di pertemuan yang berikutnya yang saya pikir jauh lebih menarik juga. Kita perlu 3 video khusus untuk peristiwa hukum. Saya pikir itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.